sesuatu yang jahat. Betul nggak Bu? Iya, betul. Kadang-kadang orang mau menipu, puasa-puasa kok menipu. Jadi kalau mau menipu, nunggu setelah jangan dong. Itu seolah-olah gitu ya. kadang-kadang wah puasa-puasa kok pacaran. Jadi kalau mau pacaran nunggu setelah itu ANP, dengerin gitu hanya puasa itu. Padahal di luar puasa mau dalam puasa boleh nggak menipu? Nah, ini puasa lo nggak boleh bohong. Loh, nggak boleh bohong itu di luar puasa boleh nggak? Ya enggak dong. Nggak boleh bohong juga nggak boleh. Artinya sering puasa menjadi pengendali. Puasa dalam bahasa Arabnya saum. Kenapa saum? Saum itu artinya berhenti sejenak. Berhenti sejenak karena di dalam Islam bukan ajaran Hinayana, bukan ajaran Rahbaniyah. Orang tidak boleh anti dunia. Maka di zaman Nabi ada orang yang puasa terus, tidak mau makan sampai 3 hari wisol. Nabi melarang, tidak boleh. Ada yang nggak mau nikah selamanya, ada yang sholat tahajud terus. Kata Nabi, yang jadi Nabi atau aku atau kamu? Ya engkau ya Rasulullah. Siapa yang lebih bertakwa, aku atau kamu? Ya engkau ya Rasulullah. Aku juga puasa tapi juga aku juga menjadi seorang laki-laki dan juga nikah. Dengerin. Iya, yang pemulung nikah. Ini. Saya juga juga tahajud tapi juga pakai tidur. Nah, tidur dulu baru tahajud. Jadi karena ada habis itu tidur lagi. Itu kayak Mbah Surip, bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Oh, kasihan yang mau ngubur ditidurkan bangun lagi, kan susah ya. Intinya adalah karena ini juga sering salah paham. Karena tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ya, jadi setiap kali tidur terus ngapain ibadah ternyata tidur terus. Baik. Perlu diluruskan, saum itu berhenti sejenak, maka orang tidak boleh menjadi anti selamanya nggak makan, menyiksa diri, tidur di atas paku, membakar diri, nggak usah. Tapi juga tidak menjadi afsaniyah, maka dia puasa tapi juga harus segera berbuka. Nanti saum ada kata man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang puasa dengan rasa iman ikhlas untuk Allah, maka dia akan dapat ampunan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Luar biasa. Mudah-mudahan kita memasuki Ramadan bisa memaknai dengan baik. Nanti akan saya bahas bagaimana keistimewaan Ramadan. Baik Pak De dan juga pemirsa semuanya, kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Majelis Sakinah. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam. Marhaban ya syahrul. Iya, Majelis Sakinah. Iya, subhanallah ya. Ibu-ibu makin cerah-cerah, kelihatan senyumnya berseri-seri. Mudah-mudahan ini pertanda kita semua selalu berseri-seri dan berbahagia dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Iya, baik Pak Dek, silahkan dilanjutkan. Bulan kata sahrun itu adalah muncul di permukaan. Maka orang yang sering muncul disebut masyhur. Dia sangat termasyhur, berarti dia sering muncul di permukaan. Di semua TV ada, infotainment ada semuanya. Itu namanya masyhur. Orang yang sangat terkenal. Maka orang sekarang mengatakan selebriti. Kenapa? Karena dia disebut terus dia selebritis. Itu. Artinya apa? Orang dikatakan puasa karena kapan melihat bulan. Lah melihat bulan ada 2, maka nanti mungkin ada perbedaan antara teman-teman dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah beda, karena satu harus melihat dengan ru'yah, yang kedua dengan menghitung. Menghitung ini biasa dipakai oleh teman-teman Muhammadiyah, disebut ahli hisab. Ahli hisab bukan perokok. Perokok itu ahli hisab, Bapak-bapak ya. Bapak-bapak ahli hisab. Ahli hisab, maka dua-duanya boleh karena waktu itu juga hari-hari yang ditentukan, maka boleh dihitung. Toh kita setiap hari puasa juga pakai hisab, setiap hari kita sholat ini juga pakai hisab.
Kita nggak lihat matahari kan, lihat jadwal sholat itu semuanya dari hisab, dari perhitungan, bukan lihat matahari. Yang melihat bulan boleh nggak? Boleh. Dua-duanya ada dalilnya. Kita nggak usah berdebat karena ibu suruh ngeliat juga nggak kelihatan, suruh ngitung apalagi. Dan kita tidak memiliki kemampuan utang. Untuk arah itu. Ngitung utang aja keliru-keliru terus, betul kan Bu? Ya. Nah, jadi kita ikuti saja mana yang kita yakini. Ya. Syahrun itu muncul di permukaan, tetapi puasa itu adalah amalan qabliyah. Apa artinya? Seluruh ibadah manusia itu bisa untuk manusia kecuali saum, kecuali puasa. Asaumuli wa ana ajribih. Puasa ini hanya untukku kata Allah dan aku yang akan menilainya, yang akan melihatnya. Ada dua amalan Bu yang mudah diterima. Satu, tahajud. Tahajud ya. Tahajud itu mudah diterima karena nggak bisa dipamerkan. Mau diliput, wartawannya juga tidur. SMS ya nggak dibalas, wong semuanya tidur kan, betul kan Bu? Iya. Ya di puasaan, tahajud sulit dipamerkan. Puasa juga nggak bisa. Ya. Kalau orang sholat bisa nggak dipamerkan? Bisa. Wailulil musholin, celaka orang sholat karena yuraun, karena riak. Sholat biasa-biasa, kalau di belakang ada calon mertuanya, sholatnya dikusuk-kusuk kan. Jadi lama. Alhamdulillah. Ini mau kholak, luar biasa. Padahal kalau sholat sendiri, centul-centul tusur, gedek-gedek, gelas. Ya, likum-likum gajlem. Itu gajlem luar biasa. Begitu kan Bu? Iya, bisa dipamerkan. Kadang-kadang bacaannya biasanya kulhu ina, ini sabihisma, hal ataka, al-baqarah, al-imran, bahkan akapela. Al-baqarah ya. Iya. Akapela itu kadang-kadang malah hadis pun dibaca. Walabdolin amin an-nabi hurairah, hadis kok dibaca. Kenapa? Karena di belakang ada calon mertua. Bisa. Orang sedekah bisa enggak untuk dipamerkan? Bisa. Kadang-kadang sedekah aja minta difoto, betul enggak? Ya. Itu pun minta sertifikat turun mau nyumbang masjid ini suatu saksemen, oret-oret tertanda majelis taklim bisa. Tapi puasa tidak bisa. Orangnya kurus banget, berarti sering puasa enggak? Wah, kurus ini kurus ini kurus bukan. Iya. Nah, ini kurus. Bukan, kurus. Kalau kurusnya ini bukan karena banyak puasa, ini kurang gizi, ya. Iya. Masih mending. Oh iya, masih mending daripada banyak pikiran ya. Iya, orang itu gemuk banget berarti jarang puasa. Oh, bahagia, Pak De ya, senang, bahagia. Kalau ini memang jarang puasa betul ya. Baik Bu, ada nggak orang yang gemuk tapi sering puasa, ada nggak? Ada. Adakah orang yang kurus tapi jarang puasa, ada nggak? Ada. Jawab sendiri, ya itu jawab sendiri, ya itu orangnya, itu semuanya ya, itu artinya tidak bisa dipamerkan, nggak bisa. Bau mulutnya, baunya luar biasa, asal ngomong orang majelis taklim pingsan semuanya. Wah itu cuman nggak gosok Jadi puasa ini hanya untuk Allah, maka jaga keikhlasan. Maka kita pada rujukan awal dulu. Allah firman, kewajiban puasa hanya untuk Allah. La'alakum tattaqun. Tidak boleh la'alakum dietun, tidak boleh. Kenapa kamu berpuasa? Untuk diet, biar langsing. Kenapa puasa? Biar hemat, enggak boleh. Oke, sekarang dibaca di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
Baik Ibu, tolong diartikan. Wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang diseru. Ini orang beriman bukan? Orang beriman. Ini semuanya orang beriman bukan? Orang beriman, amin ya. Ya, dengar enggak? Ini yang berfirman siapa? Oh, Allah. Untuk orang memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Dengar. Kok enggak jawab? Hei gitu loh. Ulangi. Wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman cuma separuh ini. Ulangi sekali lagi. Wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya bukan begitu. Nanti baca Quran, hei juga ya Allah, hei juga ya Allah, hei juga ya Allah. Tolong diperhatiin. Ini Allah memanggil kita. Jangan tidur terus. Yuk, terus. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, diwajibkan kamu semuanya berpuasa supaya jadi takwa. Orang yang dulu juga suruh berpuasa, cuman puasanya berbeda. Dulu pernah di zaman Maryam itu puasanya diem karena banyak fitnah. Maka ibu supaya nggak banyak fitnah, falyakul khairon auliyas mut. Kalau nggak bisa ngomong yang baik adalah diam. Diam itu emas. Iya, ya? diam Kalau itu posisinya emas. seperti Ya, itu. tapi ngomong jadi mutiara kalau dia ngomong yang baik. Oke, jadi disitulah maka tujuan orang yang berpuasa supaya dia bertakwa, tidak boleh ada tujuan lain. Puasa Ramadan hanya untuk memenuhi kewajiban, yaitu untuk membentuk takwa. Ya, baik Pak De, kenapa puasa ini diwajibkan hanya untuk orang-orang beriman Pak De? Ya, karena memang ketakwaan itu hanya bisa diraih bagi orang-orang yang beriman. Gitu ya. Orang-orang kafir bisa nggak bertakwa? Enggak ya? Nggak bisa, karena iman dan takwa itu hanya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang beriman diharapkan juga bertakwa, orang bertakwa pasti beriman. Pasti beriman. Kalau orang kafir, wong dia sendiri kafir, bagaimana ia bertakwa? Takwa dari kata wikoyah, maka orang sering, wikoyah itu pemagaran, maka takwa itu menjalankan semua perintah dan menjauhi seluruh. Maka dari dalam berpuasa semua perintah harus dijalankan, larangannya harus tinggalkan. Sampai kalau ada orang mau marah, maka katakan afan ini soimun, maaf saya sedang berpuasa. Lebih baik seperti itu ya, daripada karena di zaman Nabi ada seorang wanita, Nabi ketemu tapi dia marah-marah, bentak-bentak sama pembantunya. Oh bego lu, belak lu, muka lu jauh beda sok buat lu, busak dah. Kubrak. Wah, itu semuanya. Maka Nabi kasihan, kamin soimin laisalahu min syamilal juwalatos. Banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Rugi ya, percuma dong. Sudah puasa tapi nggak bisa kendalikan mulut, nggak bisa kendalikan hawa nafsu. Maka inti dari puasa adalah membentuk sifat takwa. Puasa ini adalah bulan magfirah, maka perbanyak minta ampun. Puasa ini penuh dengan berkah, maka buatlah amalan-amalan yang banyak berkah. Ada 4 amalan yang diperbanyak. Satu membaca baca Quran. Karena ini sahrul Quran. 2 banyak ke masjid. 3 banyak sedekah. 4 banyak sholat malam. Dengan taruh. Tarawih mau 8 mau 20 terserah, silahkan saja. Begitu? Baik ya Pak De dan juga pemirsa semuanya, kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Majelis Sakinah. Ingat-ingatlah, ingat wahai kawan, saat puasa banyak godaan. Jangan Iya, Majelis Sakinah. Nah ya, subhanallah makin meriah ya. Iya, baik Pak De, ini sudah banyak yang mau belanja katanya ya. Tapi sebelum belanja, pingin bekal dulu dari Pak De. Spiritnya kadang-kadang begini. Ya, orang itu kalau mau amal baik yang dibayangkan susahnya, betul nggak? Ya. Tapi kalau mau amal jelek yang dibayangkan senangnya. Kalau
besok pagi puasa, sekarang udah membayangkan, wah besok pagi puasa, jam 2 itu lapar-laparnya, jam 3 ngantuk-ngantuknya, jam 4 bingung cari bukanya, betul nggak? Betul. Puasanya besok pagi, tapi sekarang sudah mulai lapar, betul nggak? Tapi kalau mau piknik, yang dibayangkan senangnya apa susahnya? Seneng Pikniknya dong. masih 3 minggu sudah bayangkan senangnya 3 minggu Iya. lagi piknik saya jejer pacarku. Iya, Nanti termasuk kalau bisnya belok kanan ambruk ke kiri, bisnya belok kiri ambruk kanan nanti sama berfoto-foto teletubbies sini pinggir diksi rara berpelukan. Pikniknya masih 3 minggu senang sekarang mulai senang. Maka orang kalau puasanya mau habis senang apa susah? Tapi kalau Rasulullah kalau puasanya mau habis senang apa susah? Itu bedanya Rasulullah dengan majelis Sakinah. Ibu-ibu ini mau datang ke majelis Sakinah, wah repotnya. senang sekali. Belum baju, belum Iya. apa katanya. Wah, make upnya kurang Luar jreng biasa. katanya. Karena kerudungnya kurang. mau di syuting. Tapi kalau nggak ada syuting, alah sudah itu dipakai ini sekalian yang kotor 6 kali teman. Ya kan, Bu? Kerudung itu 6 tahun nggak ganti-ganti. Benar kan ibu-ibu ya sibuk ya mau ke majelis Sakinah? Iya. Kerudung aja sampai pinjem-pinjem sana sini, brosnya pinjem orang gitu Pak. Kerudung putih aja kalau biasa sampai sininya hitam, apa yang pakai jenggotan semuanya, Masya Allah itu semuanya. Ya, oke. Iya baik ya. Ada yang nanya mungkin? Ya silakan yang mau bertanya mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyai Sunar dari Majelis Ta'lim Nurul Huda, Kecamatan Bayah, Lebak, Banten. Iya. Ya. Pak D, Teteh, pada saat ini saya akan bertanya, mungkin di bulan Ramadan semua wanita tidak bisa melakukan puasanya dengan full, ada kala bocornya. Ya. Tapi yang masih muda. Yang masih, ya. Kalau yang sudah menopause seperti ibu-ibu yang di tengah-tengah sama di pinggir-pinggir ini, mohon maaf. Iya, itu sudah bisa penuh kan, Bu? Ya, terus ya. Tapi mungkin ada sebagian wanita yang pada setelah bulan Ramadan itu habis, setahun kemudian pada bulan Syawal dia belum bisa melaksanakan qada ya, Pak Ustadz. Ya. Terus apabila setelah datang lagi bulan Ramadan yang berikutnya, beliau pun masih belum bisa melaksanakan qada. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita itu, Pak Ade? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Double. Rafael di Rafael. Itu yang saya katakan terlalu. Sudah 2 tahun nggak dilunas-lunasi, ngapain? Maka disegerakan. Kecuali kalau ada udur. Udur syar'i itu karena memang dia sakit. Karena memang sudah tua, maka yang dilakukan bukan mengqadha puasa, tetapi membayar fidyah. Karena memang dia tidak mampu. Tetapi prinsip secara hukum tidak ada berlipat ganda. Karena 2 tahun nggak dilunasi, maka lipat jadi 3 kali, tidak. Cuman masalahnya kenapa kok sampai ditunda-tunda? Maka beramal baik janganlah ditunda-tunda. Beramal baik Janganlah ditunda-tunda. Terus. Gimana? Gitu aja. Udah cuma itu aja. Hafalnya cuma refnya. Jadi amal baik la tuakhir amal yaumil ghad. Jangan menunda pekerjaan hari ini yang Anda bisa melakukan sampai besok pagi. Orang sekarang itu suka menunda-nunda. Maka yang jadi penting untuk catatan kita, maka segeralah dilunasi. Berapa utangnya? Ya itu yang dilunasi. Kalau nggak mampu baru bayar fidyah. Ya, begitu? Ada lagi? Ya, berikutnya silakan Ibu yang mau bertanya lagi. Ya, mangga, Bu. Oh, sebentar, Bu. Gantian dulu ya, Sebentar. Ini mic-nya cuma satu di sini. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi dari Majelis Taklim Al-Kahfi Bumi Adipura, Bandung. Ya, Sofi. Sofi, Pak. Nomor PIN BB nanti Iya, ya. Pak. Nanti Tadi belakangan. sudah nomor telepon, Pak. Oh, udah telepon udah. Iya. Karena Sofi. Terima kasih Pak D dan Teh Dida. Ini yang menarik sekali bagi saya tema spirit Ramadan ini karena sampai usia saya seperti ini, usia memang masih udah. ABG, masih 17 Pak saya. 17. Ya. Kebalik kali. Mungkin kalau usia 17 tapi wajah sudah 71 kayaknya. Enggak, Bu. Nanti. Ya. Ya, gini Pak D.
idealnya gitu ya. Ketika kita 1 bulan Ramadan itu kan untuk menspiriti 11 bulan yang lain. Berikutnya itu charging. Atau sebaliknya 11 bulan yang lain itu sebagai persiapan untuk menjalankan 1 bulan Ramadan supaya kita itu benar-benar. Tapi kenyataannya nih, sampai sekarang ini saya belum bisa merasakan bahwa 1 tahun itu senikmat yang 1 bulan itu. Nah, mungkin ada cara khusus atau kiat-kiat atau apa yang ini supaya bahwa 11 bulan itu bisa mempersiapkan 1 bulan Ramadan dan sebaliknya 1 bulan Ramadan itu mewarnai 11 bulan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menata hati, memanage jiwa kita supaya bisa ruh kita ya. Bude Sofi, Bude ya. Kalau Pak D harus ada budenya ya. Bude Sofi yang umurnya baru 71 tadi. Oh, begitu yang nanya Mbak Sofi langsung akapelanya nggak berkedip, Masya Allah. Emangnya kenapa sih kok ini? Mbak Sofi. Yang di rumah nanti marah. Oh, yang di rumah ya. Enggak, maksudnya Bu Sofi punya anak perempuan gadis. Iya, gitulah gitu. Cuman yang jadi masalah adalah anaknya. Kalau kamu sih pasti mau, cuman anaknya Bu Sofi nggak mau itu ya. Mungkin kamu dapat hadiah, anaknya Bu Sofi dapat musibah kalau bukan. Ya, intinya siapa yang menghadapi Ramadan dengan kata marhaban, maka dipastikan dirinya terbebas dari api neraka, jasadnya tidak akan tersentuh. Masalahnya sekarang apa kita sudah marhaban? Jangan-jangan marhaban hanya ada di spanduk-spanduk, di banner-banner. Sering kan kita lihat marhaban ya Ramadan, betul kan? Tapi hati kita tidak marhaban. Maka jangan heran kalau nanti di surga banyak spanduk-spanduk masuk surga. Ternyata yang masuk surga hanya spanduknya. Yang beragama Islam benar ternyata hanya KTP-nya, maka nanti akan banyak KTP numpuk di sana. Karena kadang-kadang Islamnya hanya di KTP. Maka yang paling penting marhaban ada di hati. Untuk itu supaya spirit Ramadan itu ada terus di 11 bulan, 5 hal. Ada berapa? 5 hal. Apa ada itu? Berapa, Bu? 5 ya. Satu. Diperlukan bi'ah yang hasanah. Milieu lingkungan yang mendukung agama. Ibu duduk di sini mau pakai you can see, nggak enak kan? Karena ada lingkungannya semuanya pakai Mau pakai 1 lapis saja nggak enak karena yang lain udah 2 lapis. Ada merah, kuning, hijau. Tadi aja waktu mau ganti saya lihat itu hanya segini aja nggak enak. Terpaksa karena yang lain ditali-tali sini. Wah. Bahkan yang di belakang dikasih benjolan ke kanan sini. Dikasih terowongan Casablanca menunduk sini, luar biasa itu. Nah, terpaksa yang lain coba lihat dibanding dengan jilbab yang lain. Di sini semuanya diikat-ikat sana sini. Ya dong, ibu-ibu Adipura ya, tepuk tangan ibu-ibu Adipura. Makanya khusus yang kelompok Adipura ini kok miring kiri terus ya. Ternyata keberatan dari bawa itu kerudung kasih gendongan apa itu Iya kan manis, cantik, ramah, soleha lagi katanya ya tadi ya. Itu sekaligus untuk masukkan snack-snack masuk di sini nanti ya. Nah, jadi bagaimana orang kalau ada lingkungan yang baik, orang jadi baik, maka orang berkumpullah dengan orang yang soleh. Yang kedua, spiritus supaya ada lagi, maka diperlukan bitonah, teman dekat yang baik. Ibu orang beragama tergantung teman dekatnya, betul nggak? Kalau kita bertemu dengan geng motor, insya Allah pakai tato. Tato beneran, bukan tato gambar emping, itu panuan. Yang ketiga, diperlukan bukan hanya bitonah, bi'ah, diperlukan walijah. Jadi social control. Jadi orang-orang yang bisa mengontrol kita, ada yai, ulama, ustadz. Maka kita harus berkumpul dengan orang yang soleh, tapi juga punya ustadz, punya yai, punya orang yang bisa menasihati kita. Yang berikutnya diperlukan makrifah, yaitu perlu ilmu. Maka mengaji yang rutin. Kalau dia sering ngaji taklim, insya Allah jadi efeknya baik. Dari mana aja ilmu ya? Dari mana saja. Dari TV, dari berbagai media. Dari pengajian-pengajian. Orang yang tawuran kira-kira habis pengajian apa habis dangdutan? Habis tawuran apa habis konser musik? Habis tawuran apa habis di diskotik? Dari diskotik apa dari pengajian orang yang tawuran? Maka kalau pengen damai banyak pengajiannya apa banyak ke diskotiknya?
Nah, itu. Yang terakhir perlu muhasabah, perlu banyak doa ya Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala nih, mudah-mudahan ditetapkan dalam agama. Baik. Iya, baik, amin ya rabbal alamin ya. Baik Pak De dan juga pemirsa semuanya, kita lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Majelis Sakinah. Ada anak bertanya pada bapaknya, kenapa ada anak bertanya pada bapaknya, tarawih dari siapa? Iya, Majelis Sakinah. Iya, baik pemirsa yang dirahmati Allah, masih kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Salah satunya tadi kita diwajibkan untuk melakukan puasa. Sebenarnya yang dimaksud puasa atau saum itu selain dari menahan diri dari tidak hanya makan minum, tetapi juga syahwat dan semua perbuatan yang terlarang. Berbagai nafsu ya. Iya, nafsu. Kalau nahan makan saja gampang. Yang susah adalah nahan nafsu. Karena sesungguhnya puasa itu menahan 2 titik utama. Satu, apa yang di antara 2 bibir, yaitu makanan, minuman, perkataan dan cabang-cabangnya, iri, dengki, srei, dahwen, pasnasten, open, tumbak cucuan, genomes, pradul, atul-atul, fitnah, hibah, namimah, bakhil, cetil, medit, demit, pelit, mentel, bawel, cerewet, rikit, rupi, ngerasani, suudon, sangka buruk, gosip, infotainment, semuanya. Iya, iri, dengki, srei, dahwen, pasnasten, open, tumbak cucuan, genomes, pradul, iya, pelit, medip, cacahe, mereka hese, buntut kasiran gitu eta pokok namanya. Yang kedua, menahan apa yang di antara 2 paha, yaitu farji dan kehormatan. Maka yang mengarah kepada syahwat ditahan. Maka he maksaros sabab, wahai para pemuda, kalau waktunya sudah nikah kok belum laku-laku, suruh berpuasa. Yaitu karena syahwat tertahan. Kalau jarang orang memperkosa orang dalam keadaan puasa. Puasa itu mengendalikan diri dan batal puasanya. Maka sampai marah saja bisa mengurangi nilai puasa. Jadi yang membatalkan puasa apa saja nih Pak? Satu, makan dengan sengaja. Dua, minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Imam Hanafi mengatakan kalau ada orang lupa makan malah suruh biarin aja. Kalau udah kenyang ditanya, lu kamu nggak puasa? Puasa, kok nggak ditegur? Allah memberi rezeki pada kamu, kenapa saya harus iri? Tapi nggak usah berdoa, ya Allah, lupakan saya hari ini ya Allah. Ya Allah, lupakan, nggak usah. Dua, berhubungan suami istri dengan sengaja. Emang sengaja kan semuanya juga ibu-ibu. Siapa tahu sama-sama ada yang nggak disengaja. Sama-sama mimpi. Oh, nggak mungkin ya mimpi bareng gitu semuanya. Oke. Berikutnya. Yang lain-lain kesengajaan yang karena untuk biasanya orang muntah karena apa? Muntah itu biar nanti kenyang kembali. Maka ditusuk-tusuk sini biar muntah. Tapi kalau muntahnya nggak sengaja juga nggak apa-apa. Iya, baik. Ya baik, berikutnya silakan. Tidur batalkan puasa nggak, Bu? Satu lagi ya. Orang tidur batal puasanya enggak? Enggak. Kentut batal puasanya enggak? Enggak. Menangis batal puasanya enggak? Enggak. Itu apa namanya buat anak-anak di senjata katanya kalau nangis biar anaknya. Ngupil bacakan puasa enggak, Pak? Ngupil. Ya karena saking hati-hatinya kemarin saya umroh, Bu, Masya Allah, orang hati-hatinya biar enggak nyabut ini, biar bulu hidungnya ini enggak tercabut, Bu. Itu iseng dia ngupil sudah terlanjur dapat, takut kalau itu dimasukkan lagi. Aduh, Masya Allah, jijik. Biar enggak tercabut, biar enggak tercabut bulunya terus dimasukkan lagi. Padahal udah kena itu terus dimasukkan lagi. Ya Allah, baik. Ada ya kayak gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi, silakan berikutnya yang mau bertanya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dewi dari Majelis Talim Al Mubarakah Bandung. Ya, ngadep sini Bu, nanyanya pada kertas apa pada saya ya. Ya, gimana? Pak De, saya mau tanya. Keistimewaan apa di bulan Ramadan dibanding bulan yang lainnya? Karena kalau datang bulan Ramadan masih banyak saudara kita yang seagama tidak melaksanakan puasa.
Sedangkan hukumnya wajib. Saya mohon Pak De menjelaskannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, di bulan puasa satu amalan-amalan sunnah dihitung sama dengan amalan wajib. Amalan wajib dilipatkan 70 kali lipat. Di bulan Ramadan dimudahkan di dalam sholat lail. Biasanya kalau kita tahajud di tengah malam, betul nggak Bu? Ya. Tapi khusus di bulan Ramadan kita boleh bisa sholat lail dengan taraweh di awal waktu. Di bulan Ramadan penuh dengan maghfirah, penuh dengan ampunan. Bahkan ibu-ibu yang sedang menstruasi pun dapat pahala Ramadan. Caranya gimana? Menyediakan buka puasa bagi yang berpuasa. Siapa yang menyediakan puasa bagi orang yang berpuasa, dia pahalanya sama dengan yang berpuasa. Wah, subhanallah ya. Tanpa harus mengurangi. Mandala ala khair falahu ajru mislu amilihi. Siapa yang menyediakan kebaikan, dia dapat kebaikan sebagaimana yang disediakan. Iya. Di bulan puasa banyak orang yang bisa menahan diri, maka kejahatan di seluruh dunia ini berkurang kalau di bulan puasa. Di bulan puasa di Bandung geng-geng motor tidak keluar, betul nggak? Ya. Kalau keluar malah sahur bersama. Di bulan puasa banyak orang membaca Al-Quran. Di luar itu banyak baca Quran. Banyak baca Quran apa Quran? Quran. Ya, banyak ke masjid apa tempat hiburan? Tempat hiburan. Ya, banyak pengajian apa hiburan? Masya Allah. Kalau bulan Ramadan sampai setiap hari ada taklim kan Bu? Subuh ada. Ini, bahkan di TV-TV Bu, di bulan Ramadan semuanya yang tadinya pakai UKNC pun pakai jilbab. Sampai semuanya penyiar-penyiar pun pakai jilbab. Nah, di bulan Ramadan orang bisa mengendalikan diri. Itu keistimewaannya banyak sekali. Ini enggak selesai 5 episode kalau saya sampaikan. Ya. Tetapi memang di situ di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Intinya itu luar biasa. Dengan Al-Quran orang dapat petunjuk yang luar biasa. Jadi bagaimana kalau ada orang Islam kok nggak mau berpuasa? Tentu dia meninggalkan kewajiban. Orang yang meninggalkan kewajiban berdosa. Nah nanti masuknya gimana? Saya bukan panitia surga. Nanti saya tanyakan dia neraka apa surga. Waktu pendaftaran panitia itu saya nggak ikut. Nanti saya tanyakan Bu. Tapi semuanya niat ya Bu. Di bulan Ramadan semuanya berpuasa ya Bu. Insya Allah. Siapkan mulai sekarang. Karena orang niat puasa itu ditanamkan sejak sebelum dia berpuasa. Ya. Nah, ya. Masih ada lagi? Ya, waktunya sudah tidak memungkinkan barangkali Pak De ya. Mohon maaf. Nanti boleh bisa... tanya sekarang tapi jawabnya tahun depan ya. Iya. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan puasa kita membawa puasa yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Karena dengan puasa inilah maka orang bisa bulan Syahrut Tarbiyah. Ya. Bulan dimana dari mulai ke ulat yang begitu rupa menjadi kepopongisasi maka akan jadi kupu. Di mana orang ulat itu makani daun-daun menghabiskan segala rakus, begitu nanti jadi kupu menjadi hiasan yang luar biasa. Taman-taman itu indah kalau banyak ulatnya atau banyak kupu-kupunya. Untuk jadi kupu-kupu maka ulat harus berubah menjadi kepompong. Dari kepompong jadi kupu-kupu. Maka sebetulnya puasa juga kepompongisasi. Yaitu peragian supaya dia lemes, dipanaskan supaya mudah dibentuk. Maka dalam puasa jiwa kita dipanaskan. Besi itu kalau pengen jadi alat-alat yang bermanfaat harus dipanaskan, baru dibentuk sabit, dibentuk pisau, dibentuk apapun semuanya. Jadi motor, jadi mobil dari besi dipanaskan jadi sesuatu yang indah. Maka mudah-mudahan puasa mengindahkan semua ibadah kita. Amin, membuat ya indah Rabbal perilaku alamin. kita, membuat indah kemesraan hubungan suami istri. Amin. Yang nggak pernah makan bareng sekarang ada sahur bareng. Sahur bareng, buka bareng. Buka bareng, luar biasa. Padahal sulit kadang-kadang ibu-ibu jadi angkatan 69 berangkat jam 6 pagi pulang jam 9 malam. Tapi dengan begitu ada buka bersama, ada sahur bersama, ada tahajud bareng, luar biasa. Mudah-mudahan puasa ini membawa berkah.
Amin. Dan kita rindu atas puasa ini. Mudah-mudahan tahun ini bukan puasa kita yang terakhir. Allah masih jumpakan kita dengan puasa-puasa yang lain di tahun depan. Mari kita sama-sama berdoa Pak De. Mudah-mudahan kita bisa memasuki bulan suci Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan. Mangga silakan. Mudah-mudahan balikna fi syam Ramadan. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di bulan Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan kita nanti diberikan umur yang panjang dengan husnul khotimah. Allahumma husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma arinal haqqa haqqa wajudna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal fauza indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhrinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa kita pada kesempatan pagi hari ini dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Pak De. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih pula kami ucapkan kepada ANN DKI Jakarta untuk tim akapelanya ya. Terima kasih ANB ya. Sukses terus. Amin. Ya, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih pula kami ucapkan kepada ibu-ibu jamaah Majelis Salim yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan dengan hadirnya ibu-ibu di sini nanti ketika pulang membawa sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan terus Majelis Sakinah hanya di MNC TV. Saya Dida mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Sakinah. Solusi